Jadi begini lanjutnya kita baca, nanti kita apresiasi bersama. Ini judulnya adalah belajar dari kesalahan. Biasanya saya tidak sampaikan dulu plotnya itu, sinopsisnya tidak. Malam ini khusus karena ada Pak Inang, bahwa ini ceritanya si aku ini jatuh cinta pada seorang perempuan dan sepakat akan menikah, sudah disetujui. Tapi di situ ada serangan dari masyarakat sekitarnya yang menghalang-halanginya dengan menyebar hoax dan isu semacam itu. Nah, di sini saya paparkan bagaimana caranya si aku ini mengatasi persoalan itu. Untuk kita, mungkin kita juga pasti pernah mengalaminya ya, mau kawin dihalang-halang itu ya. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kebanyakan adalah berasal dari keputusan kita sendiri dalam memberikan respon terhadap tantangan yang kita hadapi. Seharusnya kita berani untuk menjawab tidak, tetapi nyatanya yang terucap setuju, karena ada pertimbangan resikonya lebih kecil. Bila kita berpraduga baik kepada manusia, tentu boleh saja, tidak ada buruknya, tetapi harus diletakkan di atas paradigma bahwa manusia itu dasarnya buruk, sehingga nanti dalam pergaulan sehari-hari kita tetap hormat kepada siapapun, tetapi kita tetap harus selalu waspada. Kendali kita tertipu, sekali kita tertipu karena kurang waspada, lalu menjadi kenangan yang menyakitkan. Maka cara menghalaunya bukan meratap dan merintih, melainkan dengan menggunakan metode yang lebih canggih, yaitu mencari teman baru yang lebih hebat. Setelah mendapat teman baru yang lebih hebat, dengan sendirinya akan melupakan keburukan teman yang lama. Juga bukan dengan menyembunyikan penderitaan, karena nanti sama saja dengan membuat penderitaan baru. Oleh karena itu, wahai kekasihku yang manis, lain kali sebelum engkau memberikan sesuatu kepada seorang teman, hendaknya melakukan evaluasi terlebih dahulu. Apakah orang itu mampu menghargai kebaikanmu, sehingga kelak engkau tidak kecewa karena apa yang telah engkau lakukan dianggap bukan suatu kebaikan, malah dianggap sebagai campur tangan dalam urusan orang lain. Walau bagaimanapun engkau harus selalu tersenyum kepada siapapun, supaya engkau selalu tampak cantik dan manis. Namun suatu ketika engkau menolak untuk tersenyum, hatiku sedang sakit. Bagaimana aku dapat tersenyum? Lalu ku jawab, sekalipun dengan berpura-pura. Engkau semakin marah. Apakah aku harus jadi orang munafik? Kemudian ku jelaskan bahwa hidup ini tidak lebih hanyalah main-main dan senda gurau. Lalu akhirnya engkau tersenyum juga, engkau mengerti. Orang yang hatinya baik itu, wahai kekasihku yang cantik, sekalipun dalam keadaan sakit, lebih memilih berdiam diri daripada merintih dan berkeluh kesah. Orang yang hatinya baik itu, wahai kekasihku yang jelita, bila ada orang yang menegur, dia akan berterima kasih dan sangat menghargai. Berbeda dengan dirimu. Suatu ketika aku menegurmu bahwa ada sesuatu yang kurang layak, tetapi engkau marah. Sekalipun demikian, aku tetap saja mencintai dirimu. Memang kebanyakan orang selalu tersinggung ketika ditegur,
Aku mengerti, wahai kekasihku, sesungguhnya teguranku kepadamu yang menyebabkan engkau marah adalah itu sebenarnya yang engkau butuhkan. Mari kita bangun kehidupan kita tanpa ada dendam dan kebencian kepada siapapun. Nanti siapapun yang menggoreng-goreng isu, menebar dendam, menghujat kebencian, dan membakar emosi, akhirnya mereka akan terbakar sendiri oleh api yang mereka nyalakan. Namun demikian, wahai kekasihku, rasa takutmu terhadap musuh-musuh yang menyerang dirimu tidak usah berlebihan. Malah sebaliknya, engkau harus selalu mewaspadai teman-teman di sekitarmu yang selalu manis-manis di hadapanmu. Karena kejahatan yang dilakukan teman dekat terasa jauh lebih sakit di hati daripada kejahatan yang dilakukan oleh musuh yang nyata. Selama ini aku masih sering melihat engkau selalu berkeluh kesah karena ulah teman-temanmu yang berselera rendah dan tidak punya perasaan. Sesungguhnya itu, wahai kekasihku, adalah satu bukti bahwa engkau berselera tinggi dan perasaanmu sangat halus. Andaikan engkau setara dengan mereka, tentu engkau tidak akan berkeluh kesah, karena itu menjadi biasa. Kemudian lagi yang penting, wahai kekasihku, supaya engkau lebih cerdas, tidak usah engkau ceritakan kepadaku secara mendetail tentang mereka yang mempergunjingkan diriku. Tetapi tolong ceritakanlah kepadaku mengapa mereka merasa nyaman sekali menceritakan keburukan-keburukanmu di hadapanmu. Itu yang paling penting, supaya aku mengerti dan nanti engkau juga akan mengerti. Nanti engkau bakal mengerti, wahai kekasihku, bahwa teman-teman yang baik adalah mereka yang senantiasa mengenang kebaikan-kebaikanmu pada saat engkau sedang mengalami kesusahan. Kenangan indah akan memproduksi sendiri dalam pikiran mereka, lalu muncul keinginan untuk mengulurkan tangan kepadamu, bukan sebaliknya menceritakan keburukanmu ketika engkau dalam kesusahan. Tidak usah, dan terima kasih banyak sekali, wahai kekasihku, atas maksudmu untuk memperbaiki hubungan persahabatanku bersama mereka. Banyak terjadi, ada orang ingin memperbaiki sesuatu namun hasilnya malah sebaliknya, yaitu kerusakannya semakin parah. Tidak mungkin sesuatu yang sudah rusak dapat dikembalikan seperti semula. Sekali kaca pecah, tidak mungkin ditambal kembali. Yang penting kita abaikan saja dan biasa-biasa saja. Aku sampai sekarang masih tetap hormat kepada mereka, tidak perlu ada dendam dan kebencian. Aku tidak peduli apapun yang mereka katakan tentang diriku, selalu aku abaikan saja. Aku tahu siapa diriku ini. Tuhanku lebih tahu tentang keadaanku yang sebenarnya, mengerti tentang niatku yang baik, sehingga dengan demikian aku tidak perlu harus menghinakan diriku sendiri dengan beralasan dan berargumentasi untuk membenarkan diri atas semua perbuatanku. Aku telah banyak belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, bahwa sebab utama kegagalan adalah dalam kehidupan ini adalah ketika kita punya keinginan untuk menyenangkan semua orang. Akhirnya pesanku untuk dirimu, wahai kekasihku yang cantik jelita, jangan pernah lupa dari benakmu bahwa kebahagiaan itu bukan dengan harus memperoleh semua yang engkau inginkan,
tetapi kebahagiaan itu diperoleh dengan kecerdasan, menghargai, menikmati, dan mensyukuri apapun pemberian Tuhan. Selanjutnya, mari kita putuskan bersama kapan ijab kabul kita laksanakan. Selagi engkau dalam pelukanku, selagi engkau dalam pelukanku, akan hilang dengan sendirinya keinginan untuk menyenangkan semua orang dan mencari dukungan. Yang paling sangat penting sekali adalah aku ingin membahagiakan dirimu.